Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Ya, kami berharap semoga hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi bilangan bulat, sifat operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, lebih khususnya hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi pada bilangan bulat berlaku sifat penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian. Nah, pada keempat operasi ini berlaku beberapa sifat di dalamnya. Nah, untuk yang pertama itu adalah sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Nah, kita masuk pada yang pertama untuk operasi penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan pada bilangan bulat, bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran tempat. Nah, jadi teman-teman, pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran tempat, di mana hasil penjumlahan dua bilangan jika sekalipun kita menukar tempatnya, hasilnya akan tetap sama. Nah, pada operasi ini berlaku sifat A ditambah dengan B itu sama dengan B ditambah dengan A. Nah, Contohnya, kita diberikan hitunglah hasil dari 9 ditambah dengan 3 itu sama dengan 3 ditambah dengan 9. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, maka cara untuk kita mengerjakannya itu 9 ditambah 3 itu hasilnya adalah 12. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil 12, kita jumlahkan yang ini, 3 ditambah 9 juga. 3 ditambah 9 itu hasilnya 12 juga. Nah, itu sama hasilnya, sama-sama 12. Jadi teman-teman, sekalipun kita menukar angkanya, sekali kita menukar tempatnya, tetap hasilnya akan sama. Nah, kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi teman-teman, pada sifat pengelompokan ini itu dia sifat asosiatif atau pengelompokan ketika kita mengelompokkan tiga angka bilangan bulat itu akan tetap sama hasilnya. Nah, pada sifat ini berlaku juga dalam kurung A ditambah dengan B itu kurung tambah dengan C itu sama dengan A tambah dalam kurung B ditambah C. Nah, dari sifat ini kita bisa lihat ternyata yang dikelompokkan itu yaitu A ditambah B itu sudah satu kelompok, dan di sebelah kirinya juga ini B ditambah C itu satu kelompok juga. Nah, contohnya dalam kurung 7 ditambah dengan 3 tutup kurung ditambah dengan 2 itu sama dengan 7 ditambah dengan 3 ditambah 2. Nah, dari sini kita bisa lihat 7 dan 3 itu sudah satu kelompok, dan di sebelahnya juga 3 dan 2 itu satu kelompok. Nah, kita bisa hitung bersama dalam kurung 7 ditambah 3 tutup kurung ditambah dengan 2.
Nah, hasil dari 7 ditambah 3 itu adalah 10. 10 ditambah dengan 2 hasilnya adalah, ya pintar, itu hasilnya adalah 12. Nah, untuk yang di sebelahnya ini 7 ditambah dalam kurung 3 ditambah dengan 2. Nah, 3 ditambah 2 itu kan hasilnya 5. 5 ditambah 7 itu hasilnya adalah 12. Nah, kita bisa lihat di sini. Dari sifat pengelompokan ini hasilnya juga sama, di mana dalam kurung 7 ditambah 3 tutup kurung ditambah 2 itu hasilnya 12. Dan di sini juga 7 ditambah dalam kurung 3 ditambah 2 hasilnya juga 12. Sehingga pada operasi penjumlahan ini berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Kita masuk pada operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Nah, pada operasi pengurangan ini juga dia berlaku sifat yang tertutup. Kenapa bisa tertutup? Karena ketika kita mengurangi bilangan bulat, hasilnya juga akan bilangan bulat. Nah, misalnya diberikan contoh, diberikan contoh 10 dikurangi 5. Nah, 10 kurangi 5 itu hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini sudah termasuk dalam bilangan bulat. Nah, contoh lainnya juga. Contoh lain kita diberikan 7 dikurangi dengan 3. 7 kurang 3 hasilnya adalah 4. Nah, 4 juga termasuk dalam bilangan bulat, sehingga pada operasi pengurangan ini berlaku sifat tertutup karena ketika dikurangi hasilnya juga akan bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Nah, pada operasi perkalian ini berlaku beberapa sifat juga, yaitu yang pertama ada sifat komutatif, komutatif ini atau pertukaran tempat, sifat distributif, sifat distributif atau penyebaran, dan yang ketiga itu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk sifat yang ketiga ini itu hampir sama pada penjumlahan, tapi di sini ada sifat distributif juga. Nah, untuk operasi perkalian berlaku sifat yang tiga ini. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran tempat. Pada sifat komutatif ini atau pertukaran tempat, ketika kita menukarkan tempat, ketika kita mengalihkan dua bilangan dengan cara menukarkan tempatnya, hasilnya akan tetap sama juga. Nah, pada sifat ini berlaku juga A dikali B itu sama dengan B dikali A sama dengan AB. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sifat komutatif itu adalah pertukaran tempat. Contohnya yaitu 6 dikali dengan 3 itu hasil 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali dengan 6. Nah, kita lihat di sini 6 dikali dengan 3 hasilnya adalah 18. Hasilnya 18. Dan 3 dikali dengan 6 itu hasilnya adalah 18 juga. Nah, pada operasi komutatif ini kita bisa lihat sifatnya yaitu pertukaran tempat, di mana di sini kita menukarkan dari 6 kali 3 menjadi 3 dikali 6, akan tetapi hasilnya akan tetap sama.
Berikutnya kita akan masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat yang kedua yaitu ada sifat distributif penyebaran. Nah, pada sifat distributif ini juga berlaku A dikali dalam kurung B ditambah dengan C. Nah, disebut sifat distributif karena A ini menyebar, di mana A dikali dengan B, A kali B tutup kurung ditambah dengan A dikali dengan C, A kali C. Nah, misalnya contohnya 2 dikali dengan dalam kurung 7 ditambah 4 tutup kurung itu sama dengan 2 buka kurung 2 dikali 7 tutup kurung tambah 2 dikali dengan 4, 2 dikali 4 tutup kurung sama dengan 2 dikali 7 hasilnya adalah 14 ditambah dengan 2 dikali 4 hasilnya adalah 8 sama dengan 8 ditambah dengan 14 hasilnya adalah 22. Nah, pada sifat distributif ini berlaku penyebaran, dia menyebar, di mana 2 dikali 7 dan ditambah dengan 2 dikali 4. Kita masuk pada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat asosiatif ini pengelompokan. Nah, pada sifat asosiatif ini berlaku juga di mana perkalian 3 buah bilangan bulat jika dikelompokkan dengan angka yang berbeda hasilnya juga akan tetap sama. Nah, misalnya berlaku A dikali dalam kurung A dikali B dikali dengan C itu sama dengan A kali dalam kurung B dikali dengan C. Nah, contohnya sama dengan di sini kita akan mengelompokkan dulu, di mana contohnya 5 dikali 2 tutup kurung kali 3 tutup kurung sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Nah, setelah ini kita akan menyelesaikan seperti yang pada penjumlahan tadi. Tidak, bukan penjumlahan. Di penjumlahan tidak berlaku. Pada penjumlahan juga berlaku tadi. Maaf. Nah, di sini kita akan menjumlahkannya. Nah, dalam kurung 5 dikali 2 tutup kurung kali 3. Nah, di sini kita tahu 5 dikali 2 itu hasilnya adalah 10. Nah, 10 dikali 3 hasilnya adalah 30. Lalu yang berikut 5 dikali dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung sama dengan 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Nah, pada sifat asosiatif ini atau pengelompokan, sekalipun kita mengelompokkan angka yang berbeda, akan tetapi hasilnya akan tetap sama dan seperti ini hasilnya.
Dan sekarang kita masuk pada operasi yang keempat, yaitu operasi pembagian. Masuk pada operasi yang keempat, yaitu operasi pembagian. Nah, pada operasi pembagian ini, pembagian ini inverse atau kebalikan dari perkalian, sehingga pada operasi pembagian ini, misalnya kita diberikan contoh. Karena pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian, misalnya kita diberikan contoh 12 dibagi dengan 6. Nah, untuk kita menyelesaikan ini kita harus tahu dulu perkalian. Nah, misalnya 12 dikali dengan 6. Nah, perkalian berapa yang jika dikali 6 itu hasilnya adalah 12. Maka hasil 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Nah, misalnya contoh lainnya lagi, 30 dibagi dengan 5. Nah, 30 dibagi 5, perkalian berapa jika dikali 5 juga hasilnya itu 30. Kita mulai ingat-ingat 5 dikali berapa hasilnya 30. Nah, 5 dikali 6 hasilnya adalah 30, sehingga 30 dibagi 5 itu hasilnya adalah 6. Jadi teman-teman, dari pemaparan materi kita sampai pada operasi pembagian. Nah, untuk itu materi kita sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga dari pemaparan materi saya hari ini bisa, mohon maaf juga untuk pemaparan materinya, dari penjelasan materi dan penyelesaian soal-soal mungkin masih ada yang masih salah, mohon maaf juga. Untuk itu terima kasih banyak. Selamat pagi untuk kita.